Selamat pagi anak kelas 4A, B, dan C. Hari ini kita mulai pembelajaran TIK-nya, di mana kita akan belajar mengenai border dan pegboarder pada Microsoft Word. Oke, kita mau pelajari apa? Nanti kalian perhatikan videonya sampai selesai, karena nanti kalau misalnya kalian tidak menyelesaikan video ini, kalian tidak akan tahu tugas apa yang akan kalian kerjakan. Oke, kita mulai ya nak ya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nih, ini ada sebuah gambar di mana gambar ini ada gambar seperti roti yang ini ya. Lalu ada tulisan dan lalu ada sebuah kotak di dalam gambarnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yang mana yang dinamakan pegboarder, yang mana yang dinamakan sama border. Oke. Jadi, hari ini materi yang akan kita pelajari ada dua cuman, yaitu pegboarder dan border. Oke, salah. Pegboarder dan border. Apa itu border? Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya, ini akan dijelaskan semua di dalam video ini. Jadi tolong videonya jangan cepet-cepetin, nanti kalian bingung kalau kalian cepet-cepetin. Jadi tonton aja sampai selesai videonya ya. Oke. Kita mulai yang pertama yaitu border. Border, apa itu border? Border adalah sebuah fasilitas dari Microsoft Word untuk memberikan efek garis yang mengelilingi teks atau paragraf. Jadi border ini yang border ini bisa juga kita sebut dengan bingkai. Nah, jadi artinya kita mau beri bingkai nih. Bingkainya pada apa? Kalau border itu memberi bingkai pada teks atau tulisan atau paragraf, di mana nanti bordernya itu mengelilingi ini nih. Nih nanti di sekitar tulisan kita ini nanti ada bingkai nih di sekitar tulisan kita ini. Oke, bagaimana caranya? Cara atau langkah-langkah menggunakan border itu yang pertama kalian harus blok dulu nak. Kalau misalnya kalian nggak blok tulisannya itu nggak akan bisa. Jadi nanti kalian blok dulu yang pertama tulisannya atau paragrafnya yang akan kita pakai bingkai. Yang kedua, nanti kalian pilih menu page layout. Lalu ketiga, kalian pilih pegboarder. Setelah muncul kotak dialog, nanti ada kotak dialog, kalian pindahkan dulu atau pilih dulu tulisan border. Nanti di sini ada 3 pilihan sebabnya. Bukan border aja. Setelah kalian pilih kotak dialog, nanti kalian ada 3 pilihan lagi. Setelah itu kalian pilih setting atau style. Lalu pilih OK. Ini langkah-langkah menggunakan bordernya itu di komputer. Yang akan dijelaskan itu ada di komputer. Ini adalah langkah-langkah menggunakan border di komputer. Nanti yang untuk di WPS Office-nya. Oke, tapi kalian mesti tahu dulu nih langkah-langkah yang mana yang di komputer dulu. Oke. Di sini akan ada sebuah gambar nih. Yang tadi Bude bilang, setelah kalian pilih menu page layout, lalu kalian pilih menu pegboarder, maka ini adalah kotak dialog. Ini adalah kotak dialognya. Dimana disinilah yang akan kita mau buat bingkainya. Tadi setelah itu, kata Bude, setelah kalian pilih border lalu muncul kotak dialog, kalian perhatikan tulisan yang ada di atas sini nih. Oke, tunggu, Bude mundurkan nih. Di sini ada 3 nih, ada shading, ada ada shading, ada pegboarder, lalu ada border nih. Ada 3 ini. Ada shading, yang di sini adalah shading, yang ini adalah pegboarder. Yang ini adalah yang pertama sekali adalah border. Nah, tadi kata Bude, setelah muncul kotak dialog, kalian pilih tulisan border nak. Jangan lupa kalian pilih yang border ini, diklik border.
Lalu setelah kalian klik border, tinggal kalian pilih mau pilih yang bagian setting, atau mau kalian pilih yang style untuk memberi bingkai pada tulisan. Nanti sini ada bingkai nih. Nih. Maksudnya di sini kalau kalian pilih setting, ini yang sudah disediakan nih. Tinggal klik langsung ada garisnya. Tapi kalau kalian pilih yang style, kalian mau ubah dulu, aku mau bentuknya yang putus-putus, aku mau yang tebel bentuk garisnya, aku mau yang gimana, itu kalian pilih di style. Kalau pilih yang di setting itu sudah jadi. Ibarat katanya tuh setting ini untuk anak yang males misalnya, ini yang untuk mau cepet aja pilih setting misalnya. Lalu yang style ini yang mau diedit-edit, yang mau dicantik-cantikin, itu bedanya itu aja sih. Lalu sini nanti ada beberapa pilihan, tapi nanti akan dijelaskan ini untuk secara umumnya terlebih dahulu. Oke, kalau udah pilih salah satu setting atau style, lalu kalian pilih oke. Paham gak nah untuk bordernya? Oke, ini untuk yang secara umum. Nanti kalau detailnya lagi kita jelaskan bisa 2 jam kita. Jadi ini secara umum dulu terlebih dahulu. Jadi border itu gunanya untuk memberi bingkai atau garis pada teks atau paragraf. Jadi nanti contohnya atau hasilnya akan seperti ini. Nih, ini yang sudah diberi bingkai. Ini yang sudah diberi border nih. Dia otomatis akan membentuk sebuah bingkai yang mendekati tulisan. Beda ya. Nanti kalian bisa lihat nanti perbedaan back bordernya. Ini adalah masih tentang border. Oke? Paham nak? Langkah-langkahnya tadi? Yang keempat, yang keenam ini langkah-langkahnya. Oke. Lalu kita lanjut lagi nih. Yang kedua. Apa itu yang kedua? Yaitu kita akan menjelaskan tentang back border. Apa itu back border, Bude? Back border itu adalah sebuah fasilitas dari Microsoft Word untuk memberikan efek garis atau bingkai mengelilingi halaman. Nah, ini bedanya nih. Kalau tadi border mengelilingi tulisan atau paragraf, kalau back border itu memberi bingkai mengelilingi halaman. Itu beda satunya, mengelilingi halaman. Lalu yang kedua, ada kemiripan antara back border dan border. Namun yang membedakannya adalah kalau kita menggunakan back border, kita bisa menggunakan berupa gambar atau berupa garis. Ada 2 nih kalau back border. Kalian mau masuki back bordernya mau pakai gambar atau pakai garis. Kalau tadi border kan hanya pakai garis aja nih. Kalau border dia cuma bisa pakai garis. Tapi kalau back border dia bisa berupa garis, bisa juga berupa gambar. Itu bedanya. Selain bedanya back border itu untuk mengelilingi halaman, dia juga bisa menggunakan gambar atau garis. Oke, paham dulu sampai sini nak? Antara back border dengan border. Back border itu memberi bingkai pada halaman. Intinya tuh back border itu memberi bingkai pada halaman, sedangkan border memberi bingkai pada tulisan atau paragraf. Itu bedanya. Oke, lalu langkah-langkahnya sama nggak? Langkah-langkahnya beda. Langkah-langkah menggunakan back border itu beda sedikit, nggak terlalu banyak, bedanya hanya sedikit. Kalau border kita blok dulu nih tulisan atau paragrafnya yang mau kita beri bingkai. Kalau back border nggak usah. Kalau back border kita langsung pilih menu back layout, lalu kalian pilih back border yang kedua. Setelah muncul kotak dialog, kalian pilih back border lagi. Jadi pada saat menggunakan back border, kalian klik back bordernya 2 kali. Bude ulang sekali lagi. Cara yang pertama yaitu pilih menu back layout. Di deretan mana nih Bude menunya? Itu di deretan di home, insert, back layout itu tuh. Lalu yang kedua kalian pilih icon back border. Nanti di dalam back layout itu ada. Setelah kalian muncul back border, akan muncul kotak dialog. Nah, setelah muncul kotak dialog, itu akan ada tulisan 3. Ada border, ada back border, ada shading.
Oke, kita klik dulu nih. Klik dulu tulisan peg bordernya di kotak dialog. Setelah kalian pilih tulisan peg border di kotak dialog, di sini ada dua nih. Kalau misalnya kalian mau buat bingkainya pakai garis, kalian pilih setting atau style untuk bentuknya seperti garis. Tapi kalau mau bingkainya bentuknya gambar, kalian pilih art. Itu yang membedakannya. Oke. Kalau mau gambar itu pilih art, kalau mau bentuknya garis itu pilih setting atau style. Lalu pilih oke. Paham? Oke, sekarang Bude jelasin lagi berupa gambarnya nih. Oke. Nih, ini peg border berupa garis. Nih. Tadi kata Bude, setelah kalian pilih peg layout, lalu pilih peg border, maka akan ada 3 tulisan ini. Ada shading, ada peg border, ada border. Kata Bude tadi, kalau kita mau gunakan peg border berupa garis, kalian klik dulu peg border. Pilih dulu peg border. Lalu kalian pilih setting atau pilih style sama. Oh, berarti Bude sama kayak border ya? Iya, betul. Yang membedakannya cuman di tulisan ini nih. Kalau kalian nggak pindahi tulisannya di peg border, maka nanti kalian beri bingkainya di border. Atau misalnya kalian pilih nggak pindahi ke border, maka nanti bingkainya ada di halaman. Nanti akan ada jelasannya. Oke, ini berupa garis ya. Lalu oke. Lalu peg border menggunakan gambar nih. Kalian kalau mau menggunakan gambar, kalian pilih yang di bawahnya ada art nih. Yang tulisan ART nih. Oke, pilih aja gambarnya, pilih mau yang mana. Kalau udah pilih, lalu kalian pilih oke. Udah deh, selesai kita masukkan bingkai pada halaman. Oke, di sini kan udah jelaskan nih, ada perbedaan yang mana menggunakan bingkai garis dan mana menggunakan bingkai gambar nih sini. Ini yang menggunakan gambar 1, ini yang menggunakan peg border berupa garis. Beda ya dengan border. Kalau border tadi beri bingkainya mendekati tulisan. Kalau ini halaman atau kertas nih, beda nih. Jadi jangan salah. Lalu gambar yang kedua ini tentang menggunakan gambar. Jadi beda nih bentuknya. Bingkainya beda. Menurut kalian bagus yang menggunakan garis atau gambar? Gambar ya, lebih bagus. Apa sih gunanya ini nih? Peg border ini yang pakai bingkai-bingkai ini gunanya untuk apa sih? Bisa untuk buat daftar kelas pakai bingkai, bisa untuk foto dibingkai-bingkain. Ada gunanya tuh untuk mempercantik dokumen yang sudah kita buat, itu gunanya itu tuh. Oke. Penjelasan Bude mungkin agak panjang, tapi Bude harap bisa ya, atau jelas ya, paham ya nak ya, apa yang sudah Bude jelaskan tentang border dan peg border. Bude sekilas ulang lagi. Kalau border itu intinya memberi bingkai pada teks atau paragraf. Kalau peg border memberi bingkai pada halaman. Itu beda yang pertamanya ya. Oke, jadi kelihatan yang mana gambar yang menggunakan border, mana yang menggunakan peg border, itu harus kalian pahami. Di sini sangat jelas sekali nih perbedaannya. Ini yang menggunakan border, peg border. Oke, kalau misalnya udah jelas, udah paham, kalau misalnya masih bingung, boleh kalian lihat lagi videonya, diulang lagi. Kalau misalnya masih bingung juga, boleh kalian japri guru kalian masing-masing, atau boleh nih kalau misalnya mau japri ke Bude nggak apa-apa, boleh, nanti Bude bantu. Oke, tugas kalian ini kalau tidak ada pertanyaan, jadi tugas kalian yaitu kalian buat ringkasan dari materi yang sudah Bude jelaskan tadi nih. Apa aja nih yang udah Bude blepet-blepet mulutnya tuh, yang udah Bude jelaskan tadi. Apa nih yang harus kalian catat? Ini nih, cuma 2 nih. Apa itu pengertian border dan peg border? Lalu yang kedua itu langkah-langkah menggunakan border dan peg border. 2 aja nih. Boleh kalian tulis di buku tulis untuk kelas 4C ini terutama ya. Kalau misalnya bukunya belum dibagikan sama Pak Damat, kalian boleh tulisnya di
di kertas terlebih dahulu, nanti kita jepret di dalam bukunya. Ingat, tulisnya yang rapi ya anak-anak ya, supaya guru kalian meriksanya itu enak. Kalau tulisannya rapi jadi nggak pusing baca tulisan kalian. Oke ya. Tugasnya dikirim ke grupnya masing-masing. Kalau 4A kirimnya ke Bu Tami, kalau 4B kirimnya ke Bu Lepi, kalau 4C itu kirimnya ke Bu D. Oke? Ditunggu tugasnya hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak.